Hai semuanya, kembali bersama saya Bunga Siagian di channel YouTube legalaccess.id. Kita semua tahu dan masih dalam kondisi duka dan berbelasungkawa atas kejadian yang dialami oleh korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air. Saya dan juga seluruh tim legalaccess.id tentunya menyampaikan turut berduka dan berharap yang terbaik bisa terjadi. Kali ini dari segi hukum kita mau menelaah tentang apa saja perlindungan hak bagi korban dan keluarga dan bagaimana sih prosesnya agar itu bisa tercapai. Baik, pada prinsipnya korban kecelakaan pesawat itu berhak atas ganti kerugian dari pihak pesawat yang mengangkutnya. Dalam hal ini airlines-nya dengan alasan apapun. Kalau saya punya pengalaman kemarin waktu pergi ke Bali, saya waktu balik dari Bali ke Jakarta, saya bawa tripod yang saya beli di sana, dan ternyata waktu melewati proses check-in, bagasi dan lain sebagainya, karena itu tadinya mau saya bawa ke kabin, tapi ternyata di stop oleh petugas dan diminta untuk menaruhnya di bagasi, jadi tidak boleh dibawa ke kabin. Saya pikir-pikir loh, apa yang salah dengan itu gitu. Setelah saya pelajari, ternyata itu merupakan barang-barang yang dilarang karena dapat melukai orang lain. Nah, jadi apapun yang terjadi di dalam pesawat, dalam hal kecelakaan, tidak hanya jatuh pesawat, itu menjadi tanggung jawab dari airlines. Makanya kenapa banyak barang-barang yang tidak diperbolehkan untuk dibawa, misalnya kayak pedicure, manicure dan lain sebagainya. Nah, jika kecelakaan terjadi, ada yang mukul, ada bom atau apapun, maka pihak pesawat bertanggung jawab dan wajib memberikan ganti kerugian. Hal ini tertuang dalam pasal 141 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa pengangkut bertanggung jawab atas kerugian penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap, atau luka-luka yang diakibatkan kejadian angkutan udara di dalam pesawat dan atau naik turun pesawat udara. Jadi di dalam ataupun bisa kayak di bandara atau di tempat-tempat yang terkait dengan dengan pengangkutan udara tersebut. Nah, apabila kerugian dimaksud di ayat 1 itu timbul karena tindakan sengaja atau kesalahan dari pengangkut atau orang dikerjakan, maka ada konsekuensinya gitu. Nah, kita masuk dulu ke soal jumlah ganti kerugian, karena lagi rame nih katanya bisa santunan saja. Ada yang bilang tidak ditentukan dalam undang-undang. Kalau kita lihat di peraturan pemerintah nomor 77 2011, itu memang ditetapkan bahwa jumlah ganti kerugian terhadap penumpang yang meninggal dunia itu di dalam pesawat udara ya, itu diberikan 1,250 juta, berarti 1.250 juta per penumpang, bukan keseluruhan. Nah, dalam hal dia meninggalnya misalnya di bandara, ada kaitannya misalnya dalam dia mau pergi lalu pas di bandara ternyata ada kondisi akhirnya dia meninggal dan lain sebagainya, dia juga dapat ganti kerugian 500 juta per penumpang. Ketika cacat tetap tuh apa? Cacat tetap tuh di poin D-nya dibilang bahwa misalnya kakinya putus, kakinya patah misalnya, terus tangannya juga patah, atau intinya auto matanya atau hal-hal alat vital, dalam artian ketika dia kehilangan itu dia akan tidak bisa kerja lagi, tidak bisa melangsungkan hidup seperti biasa. Itu cacat tetap total, dia juga menerima 1.250 juta. Itu permennya. Nah, lalu juga ada misalnya cacat atau luka-luka ringan. Nah, itu akan digantikan sesuai perawatan yang nyata dikeluarkan, tapi maksimal 200 juta rupiah. Nah, itu sudah ditetapkan di permen sebenarnya, dan memang kalau kita lihat banyak aturan-aturan internasional juga yang menyampaikan atau mengatur itu sebelumnya gitu.
jadi ditetapkan sama-sama secara internasional lalu diwujudkan di dalam undang-undang dan permen ini gitu. Nah itu kan kondisinya tanpa dilihat apakah ada kesalahan dari pihak pesawatnya atau tidak, itu harus dikasih. Namun dalam kondisi ketika ternyata terlihat adanya sengaja atau kesalahan dari pihak pesawat atau orang yang bekerja di dalamnya, maka limit yang tadi dibuat itu tidak lagi berlaku gitu. Jadi kalau sekarang kan lagi ramai black box-nya ditemukan dan lain sebagainya, kita perlu tahu sebenarnya masalahnya di mana. Apakah memang kondisi kecelakaan karena badai atau apa segala macam, ya itu sudah menjadi tanggungan yang sudah ditetapkan permen ini. Tapi dalam hal ternyata ada kesalahan yang memang dilakukan oleh pihak airlines, maka tanggung jawabnya itu tidak lagi terbatas dari yang tadi disampaikan. Nah, lalu sebatas apa? Nah, itu prosesnya adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan tanpa batas kerugian. Jadi saya tahu ganti kerugiannya seperti apa. Sementara yang tadi itu sebenarnya sudah otomatis kewajiban dari airlinesnya untuk memberikan tanpa perlunya adanya ganti kerugian. Sebenarnya dia sudah tanpa perlunya ada gugatan ganti kerugian, harusnya dia sudah punya kewajiban tersebut. Nah, begitu. Dan saya pikir ini perlu dipahami oleh seluruh masyarakat dan juga khususnya para korban, keluarga korban, sehingga kita berharap mereka bisa mendapatkan meskipun ganti kerugian apapun yang tidak bisa mengembalikan nyawa yang sudah hilang, namun berharap kehidupan mereka tidak menjadi lebih sulit atau bisa ditanggung dari ganti kerugian yang ada.